Oke, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat yang hadir di tempat ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di tempat ini, yang telah memberikan perhatian dan kerjasamanya. Bapak Ibu, di sini saya berdiri untuk melakukan diseminasi, ya, diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Ini adalah sebagai rangka dalam pemenuhan tugas saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak bersama saya Renta Simanjuntak, calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 98. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita awal kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Semoga nanti acara kita ini bermanfaat buat kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan, memaparkan materi kita hari ini, saya ada pantun, ya. Dijawab cakep ya Bapak Ibu. Ya, belum. Sarapan pagi pakai roti. Siap-siap berangkat kerja. Sebelum kita ke pembahasan inti, saya mau tanya, apa kabar semuanya? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu kita berjalannya kegiatan ini, saya akan mulai saja, ya. Kegiatan kita hari ini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman, ya, dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu apa itu budaya positif. Ini karena kita berbicara sebagai pendidik, ya Bapak Ibu guru. Jadi kita ini konsepnya adalah di dalam lingkungan sekolah. Budaya positif itu maksudnya seperti ini. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan ataupun nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan positif yang kita yakini, yang kita terapkan di sekolah kita. Nah, itu dia. Kemudian nanti selama kegiatan ini berlangsung, ada 8 konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan bahwa saya bukan mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar, ya. Baik, adapun 8 konsep inti yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi yang mendasari perilaku manusia, yang keenam adalah 5 posisi kontrol guru, yang ketujuh nanti tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti akan saya paparkan adalah penerapan segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu adalah tentang perubahan paradigma belajar, ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih sebenarnya pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, ini sudah terbiasa kita dengar bahwa pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang berpusat pada murid, ya. Jadi bukan lagi pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, kita tahu saat ini kita sedang menjalankan kurikulum merdeka, ya. Kurikulum merdeka terkenal dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang kita sampaikan ke anak itu adalah sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita selama belajar di kelas masing-masing. Nah, di sini kalau dikatakan kurikulum merdeka berarti merdeka belajar untuk anaknya, merdeka mengajar untuk gurunya. Nah, nanti akan saya sampaikan apa maksud dari merdeka di sini, ya. Nah, kita tahu bahwa nilai-nilai di dalam kurikulum kita saat ini
Kalau kita lihat ini adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Ini yang kita harapkan dimiliki oleh anak didik kita, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran paradigma baru saat ini adalah agar supaya murid-murid kita ini mempunyai nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke teori kontrol, kita mau coba lakukan di sini. Misal saya saat ini sedang mempunyai, anggap saya punya berlian di tangan saya. Punya berlian, kita tahu ini adalah barang berharga. Kemudian di sini saya meminta kepada Bu Endang, Bu Endang boleh melakukan apapun, ya, untuk mengambil berlian dari tangan saya. Boleh merayu saya, ya, boleh membujuk saya dengan, atau mungkin menawarkan uang ke saya, ya. Tetapi menurut Bapak Ibu, yang kontrol siapakah yang berperan di sini untuk membuka tangan ini ataupun saya tetap menutup tangan ini? Itu keputusan di siapa, Bapak Ibu? Oke, yang punya berlian, betul. Sama seperti kalau saya sendiri mempunyai barang berharga dalam diri saya ini, maka mau apapun orang lain katakan untuk membujuk saya, menawarkan saya segala macam, kalau saya mempunyai kontrol dalam diri saya tidak akan dipengaruhi oleh kontrol dari luar. Nah, di sini ada berhubungan dengan teori kontrol antara bagaimana kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, menerapkan kontrol kita terhadap anak-anak kita. Nah, di sini Dr. William Glasser ini adalah seorang psikiater dan pendidik. Beliau yang mencetuskan tentang kontrol teori ini, ya. Nah, yang kemudian hari ini berkembang menjadi choice theory atau teori pilihan. Apa itu teori pilihan yang tadi saya sampaikan? Kita boleh memilih yang mengkontrol diri kita atau orang lain. Itu maksudnya choice theory, ya. Nah, di sini Dr. William Glasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi, ya, tentang makna kontrol antara guru dan peserta didik. Nah, coba kita lihat di depan ada gambar ilusi. Ini adalah ilusi tentang bagaimana guru mengontrol murid. Nah, ini yang diluruskan oleh Dr. William Glasser. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini ada gambar dua orang, ini ilusi, ya, fantasi. Dua orang yang di belakang seperti mengontrol depan, ya. Kalau kita lihat, nah, ilusi yang pertama itu adalah guru mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita tidak dapat mengontrol murid. Kenapa? Karena murid kita juga mempunyai kehendak atas dirinya sendiri, ya. Kemudian yang kedua, kita bahwa masih banyak, ya, pemahaman-pemahaman yang muncul bahwa ketika seorang pendidik memberikan kritik dan membuat rasa bersalah itu katanya mampu menguatkan karakter, ya. Ternyata tidak, ya. Ketika kita memberikan kritik sehingga menimbulkan rasa bersalah pada diri anak, itu tidak mampu menguatkan karakter. Malah itu akan menuju kepada identitas gagal. Sementara tujuan kita di sini adalah bagaimana kita menciptakan identitas yang berhasil pada anak-anak kita nanti. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, penguatan positif seperti apa yang bisa kita berikan, yang biasa kita berikan kepada anak? Contoh dengan memberikan bujukan-bujukan, gitu, ya. Dengan menggunakan bahasa-bahasa bagaimana kita supaya dekat dan perkataan kita bisa diterima anak. Nah, di situ itu bentuk kontrol yang kita berikan, ternyata itu tidak efektif dan dan tidak bermanfaat. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, di sini kita sebagai guru, tenaga pengajar, Bapak Ibu guru, bahwa terkadang tanpa kita sadari, saya sendiri pun begitu, terkadang memaksakan kehendak kepada anak-anak. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bolehkah kita memaksa kehendak kita? Sementara jika itu berlawanan dengan hati dari anak-anak kita, ternyata tidak boleh, ya.
Nah kemudian sekarang bagaimana kita menerapkan teori kontrol ini, teori dari Dr. William Glasser ini di sekolah? Apa yang kita lakukan? Yang pertama itu adalah kita harus mengakui, ya. Yang pertama kita harus mengakui bahwa murid itu adalah manusia yang memiliki kehendak yang berbeda-beda, ya. Dimana tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik sesuai kodrat zaman sekarang, kemudian kodrat alamnya. Kita tahu bahwa anak didik kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda, dari keadaan keluarga yang berbeda-beda. Jadi di sini peran kita Bapak Ibu sebagai guru adalah menuntun, bukan memaksakan kehendak kita. Nah, apa yang menurut kita terbaik bagi anak belum tentu terbaik buat anak, ya. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita terapkan di sekolah dalam menerapkan teori kontrol ini? Yang kedua adalah jika murid kita belum dapat membuat pilihan sendiri, ya, maka di sini kita sebagai guru berperan untuk mengarahkan beberapa pilihan. Kita tawarkan beberapa pilihan kepada anak dan kita ajak memilih yang paling sesuai dengan diri mereka, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, guru bisa membantu murid dengan mengajarnya menentukan tujuan, ya. Kita tanyakan kepada anak apa tujuannya, sehingga nanti anak kita ini bisa memilih langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan itu, ya. Kemudian yang keempat yang bisa kita terapkan adalah kita hindari membujuk murid untuk melakukan seperti yang terbaik menurut guru. Nah, mungkin Bapak Ibu bujukan kita terkadang bisa dilakukan anak, ya, tapi mungkin dalam keadaan terpaksa, tapi bukan berdasar dari motivasi dari dalam dirinya. Kemudian yang kelima adalah kita juga menghindari membuat murid merasa bersalah atas perilaku yang tidak baik yang dia lakukan. Tetapi mari kita tanyakan apa alasan murid kita melakukan itu, ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum ke disiplin positif, saya mau ada ice breaking sebentar, boleh kita lakukan? Boleh, biar gak ngantuk ya, ya kan? Nama ice breakingnya adalah baik dan bagus. Baik dan bagus, ya. Tangan kanan kita ini baik Bapak Ibu, tangan kiri juga bagus, ya. Jadi gak ada yang negatif, baik dan bagus. Nah sekarang Bapak Ibu boleh saya ajak berdiri, ya. Kita ice breaking sebentar. Kita berdiri. Tangan kanan kita tadi apa Bapak Ibu? Baik. Tangan kiri? Bagus, ya. Sekarang kita mau menangkap yang baik dan tangkap yang bagus, ya. Coba kita angkat tangan kita dua-duanya begini. Kalau nanti saya bilang tangkap baik, maka kita menangkap tangan baik yang di sebelah kita. Tapi yang di sebelah kita harus menyembunyikan tangannya. Paham kira-kira Bapak Ibu? Yang ini boleh merapat gak apa-apa. Tangan baik yang ini Pak. Oh gini Pak, ini saya perhatikan ya Bapak Ibu. Kalau ada begini ya, ini tangan kanan kan baik ya. Kalau saya bilang tangkap baik, maka yang di sebelah kanan kita berusaha menangkap tangan baik kita ini nih. Contoh saya dan Bu Yulia. Tapi Ibu menangkap harus pakai tangan bagus Bu. Iya. Paham Bapak Ibu? Iya. Iya, kalau saya bilang tangkap bagus. Tangkap bagus berarti tangan kita ini bagus kan? Ini bagus. Nah, maka si bagus kita sembunyikan, tapi teman sebelah kita berusaha menangkap tangan kita. Paham Bapak Ibu? Oke, ini adalah ya, betul. Gini Bapak Ibu, saya perhatikan ya. Saya dan Bu Eka, boleh Bu Eka kemarin Bu? Oke, begini, saya contoh ya. Tangan baik dan tangan bagus angkat Bu Eka, minta tolong Ibu, dua-duanya Bu. Oke, saya katakan tangkap baik. Di kanan saya ini kan bagusnya Bu Eka kan? Ini bagus kan? Maka yang menangkap baik itu adalah Bu Eka nangkap saya ini. Ini baik. Yang tangan berdekatan Bapak Ibu. Nah,
Bu Eka harus menangkap tangan bayi saya dengan tangan paling dekat. Tapi saya akan berusaha menyembunyikan ini supaya kebaikan saya nggak ditangkap Bapak Ibu. Ya, jadi paham kira-kira Bapak Ibu? Tapi kalau ada orang di sebelah saya akan menangkap si baik di sebelah sini. Begitu kira-kira. Kalau saya katakan baik, saya katakan tangkap bagus. Coba Ibu, bagusnya kan sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Ya, saya akan berusaha menangkap si bagus. Begini. Paham Bapak Ibu? Paham? Oke, mari kita mulai Bu Eka, silakan Bu Eka. Oke, kita mulai. Ini kita berusaha menjaga ya harus mengkontrol diri kita. Kita mulai tangkap. Baik. Ternyata, oke, sekali lagi. Baik, kita mulai. Tangkap. Bagus. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk ya. Terima kasih. Ini ice breakingnya adalah tadi kalau saya lihat bahwa setiap kita di sini berusaha melindungi apa yang dimiliki. Sama seperti anak-anak kita. Anak-anak kita ini sebenarnya punya nilai, punya keyakinan dalam dirinya masing-masing, dan itu yang harus dia lindungi. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru, kita harus membantu mereka mengarahkan dan menumbuhkan nilai yang ada dalam diri anak kita. Nah, nanti di sini juga Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar bagaimana menggali lagi, menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan ke disiplin positif. Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ini yang lingkaran biru, itu adalah kita anggap ini lingkungan sekolah kita, ya. Lingkungan sekolah kita dalam penerapan disiplin positif, ya. Kita tujuannya supaya apa? Supaya tercipta lingkungan yang positif, yaitu lingkungan sekolah kita. Nah, sekarang mari kita tinjau apakah penerapan disiplin di sekolah kita sudah efektif? Apakah penerapan segala nilai-nilai di sekolah kita, kebiasaan-kebiasaan kita sudah efektif sehingga mampu menciptakan lingkungan positif ini? Ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke apa itu disiplin, ini ada beberapa pertanyaan. Ibu ada 4 Bapak Ibu guru yang hebat ya. Ini boleh bertanya kepada diri kita sendiri sebelum ke anak. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku sehari-hari, tentu sebagai seorang guru. Yang kedua, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari luar, dari orang lain. Yang ketiga, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman ataupun pujian dari orang lain? Ya, saya pernah Bapak Ibu. Atau apakah kita pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Nah, yang terakhir yang perlu kita refleksikan kepada diri kita, apa kira-kira alasan kita melakukan tersebut? Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan disiplin itu ya, biar kita bisa hubungkan dengan pertanyaan yang tadi. Oke. Ini agak lambat. Oke, terima kasih. Baik. Oke, ini Bapak Ibu, ya. Disiplin itu sebenarnya kalau kita sehari-hari, kata disiplin kayak berkaitan dengan kepatuhan, patuh terhadap tata tertib. Ya, identik dengan patuh. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, disiplin itu bukan tentang kepatuhan, tetapi berasal dari kata disiplina ya, yang artinya adalah belajar. Jadi arti disiplin itu belajar, bukan berbicara tentang kepatuhan, patuh atau taat terhadap suatu aturan. Nah, di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya. Disiplin diri artinya bagaimana kita memunculkan ya nilai-nilai atau menumbuhkan motivasi dari dalam diri kita sendiri, di mana itu tidak spontan Bapak Ibu, tapi kita harus belajar setiap hari.
Belajar dari mana? Dari lingkungan sekitar juga boleh. Ya. Kemudian jika apa yang terjadi? Jika kita tidak memiliki motivasi dari dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain untuk memotivasi kita. Itu namanya motivasi eksternal. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini kita sendiri sebagai pengajar atau pendidik, dari dalam diri kita harus mempunyai motivasi apa yang kita lakukan sebagai guru. Tentu anak-anak kita juga mempunyai motivasi dari dalam dirinya. Nah, di sini poin intinya yang harus kita ingat adalah jika kita sampai tidak memiliki motivasi, maka orang lain, ya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu karena itu tadi disebut dengan motivasi eksternal. Baik di sini, nah sebagai pendidik Bapak Ibu guru, tujuan kita adalah apa? Tujuan kita adalah bagaimana menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri. Kita ingat lagi, disiplin diri bukan masalah kepatuhan terhadap peraturan, tetapi disiplin diri adalah yang berasal motivasi yang berasal dari dalam diri anak. Nah, itu tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini akan saya jelaskan Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal itu apa, ya? Nah, di sini kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ada saya ambil sedikit perkataan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ingat, disiplin di sini, ingat kita harus satukan pemahaman kita adalah disiplin diri, motivasi dari dalam diri anak. Nah, di sini di mana ada kemerdekaan, ingat Bapak Ibu, saat ini kita sedang menerapkan kurikulum merdeka, merdeka belajar dan merdeka mengajar, ya. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu apa? Disiplin diri dan motivasi internal tadi. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya begini, jadi ketika anak sudah mampu mengontrol dirinya sendiri, sudah mampu untuk memerintah dirinya sendiri untuk melakukan tadi, menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi, berarti anak sudah memiliki motivasi internal. Anak dikatakan sudah merdeka, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, lagi-lagi saya di sini mencantumkan sebagai pendidik apa yang harus kita lakukan, ya, karena di sini tugas kita adalah mengarahkan dan menuntun anak-anak didik kita. Nah, sebagai pendidik kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa memaksa. Tadi tujuan kita adalah bagaimana menciptakan murid yang merdeka. Yang pertama adalah kita ajak atau kita mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang, ya. Kemudian yang kedua, kita bantu murid kita untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga adalah kita membuka ruang dialog dengan murid. Bapak Ibu, yang ketiga ini nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Bagaimana kita membuka ruang dialog berbicara kepada anak kita setiap harinya, baik di luar kelas maupun di dalam kelas, ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang saya katakan nilai-nilai kebajikan. Ini apa artinya? Nilai-nilai kebajikan itu adalah keyakinan yang ada dalam diri kita. Setiap orang berbeda-beda Bapak Ibu. Contoh, kalau ditanya saya sendiri, nilai apa kebajikan apa yang saya yakini, yaitu saya meyakini nilai kejujuran, nilai peduli, nilai saling menghormati. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh. Ini untuk apa? Nilai-nilai ini nanti saya paparkan, karena nilai-nilai ini nanti akan menjadi fondasi kita di sekolah kita. Ya, yang pertama, ini contoh saja Bapak Ibu, contoh nilai kebajikan sebuah institusi atau organisasi. Yang pertama itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Ini sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya, 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang di tengah ini Bapak Ibu, itu adalah nilai kebajikan dari IBO Primary Years, yaitu PYP, ya, Primary Years Program. Nilai yang mereka yakini adalah ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan selanjutnya, ya, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kalau kita lihat lagi nilai-nilai kebajikan
di sini tentang life skill, keterampilan hidup yang dibutuhkan apa, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian di sini boleh kita lihat Bapak Ibu, ada The Virtues Project. Ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan banyak. Ini kalau kita lihat tabel ini sebenarnya ada beberapa nilai ini sudah terkandung di yang tadi, yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, coba kita ingat lagi, dari semua nilai ini mungkin ada yang sama atau berbeda dari nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Nah, ini contoh kita ambil, maaf ya, sebentar. Kalau kita lihat, ini contohnya ada nilai contoh toleransi, itu ada di sekolah kita Bapak Ibu, ada banyak ya. Semangat, kreatif, kesantunan, tenggang rasa, harga diri, gotong royong. Ini banyak, nilai ini banyak yang sama yang kita terapkan di sekolah kita. Nah, inilah yang akan menjadi fondasi kita ya dalam proses membentuk karakter anak-anak kita. Ini yang menjadi fondasi kita Bapak Ibu. Inilah tujuan kita. Nilai apa yang akan kita sepakati di sekolah kita? Baik, nah di sini Bapak Ibu, dalam begini, sehari-hari kan kita melihat banyak perilaku anak berbeda-beda, ya, baik di kelas, baik di luar kelas. Nah, sebenarnya contoh ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ketika, ya, ketika seseorang melakukan perilaku, itu pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Contoh, ya, misal saya buat suatu cerita. Ada suatu anak namanya katakan Eko, ya. Eko datang terlambat ke sekolah karena dia pagi hari harus membantu ibunya di pasar. Tapi dia jadi terlambat ke sekolah. Nah, di sini kebutuhan dasar apa yang Eko penuhi? Yaitu kebutuhan dasar ingin bertahan hidup. Karena dia harus membantu ibunya di pasar. Sehingga mengakibatkan dia terlambat ke sekolah. Yang kedua, saya ambil contoh misal si Eko datang ke sekolah, sampai di sekolah sudah terlambat, dia mengganggu temannya. Dia mengganggu temannya Bapak Ibu. Dan dia merasa dengan mengganggu temannya dia itu merasa hebat. Nah, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si Eko ini? Yaitu dia ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaan, dia ingin diakui. Mungkin di luar atau di rumah Eko ini tidak mendapat pengakuan. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kita lihat di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup akan apa? Kita berusaha memenuhi kebutuhan apa? Akan makanan, akan pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sering juga terjadi Bapak Ibu di anak-anak kita. Ketika anak-anak kita mungkin kita bilang di dalam kelas berperilaku yang tidak baik atau mengganggu temannya, bisa jadi anak kita ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya untuk merasa diterima. Begitu. Atau contoh, ketika anak kita sedang belajar kelompok Bapak Ibu, ada satu anak kita lihat yang tidak aktif. Dia merasa terasing dari teman-teman kelompoknya. Nah, apa yang tidak terpenuhi di sini? Yang tidak terpenuhi adalah bahwa anak kita ini ya merasa tidak diterima di dalam kelompok itu, sehingga dia terdiam gitu ya, tidak aktif, tidak bisa berbicara dengan temannya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Itu tadi penguasaan akan memenuhi harga diri ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, ataupun diakui dan didengar. Nah, kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu adalah kebebasan. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu. Mungkin saya juga sering menghadapi ketika di dalam ruangan kelas, misal anak-anak kita itu ketika kita mengajar tidak mau mendengarkan, malah misalkan ada yang tertidur ataupun bermain sesuatu. Ya, ketika kita menyampaikan materi, ternyata bisa jadi anak kita ini dia tipikal belajar yang kinestetik. Dia
butuh kebebasan dalam belajar, ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu bagaimana mengenali diri kita sendiri dan bagaimana mengenali diri anak kita supaya kita memahami apa kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi anak kita ini yang dicari di sekolah kita, ya. Kemudian kesenangan, ya, ini kebutuhan akan bermain, ya, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini anak-anak kita yang sering misalkan ketika belajar bermain, begitu Bapak Ibu. Ternyata dia itu ingin memenuhi kebutuhan yang kesenangan itu, ya, kebebasan itu gitu. Ya, kemudian nah, di sini tadi kita kembali ke nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap pribadi kita, baik anak-anak kita maupun Bapak Ibu guru. Ya, di sini kalau kita lihat motivasi yang mendasari perilaku manusia. Jadi kalau dikatakan motivasi itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam diri, ya. Yang ada 3 Bapak Ibu, 3 level. Ada 3 level yang mendasari perilaku atau yang melatar belakangi seseorang berperilaku, ya. Yang pertama itu adalah seseorang dapat berperilaku karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk menghindari rasa sakit. Gitu. Contoh, ketika misal anak kita melakukan sesuatu karena sudah diberikan hukuman, mungkin anak melakukan tapi dalam keadaan terpaksa, ya. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ataupun reward dari orang lain. Nah, ini motivasi kedua. Nah, Bapak Ibu, level 1 dan level 2 ini itu termasuk ke dalam motivasi dari luar, dari pihak lain, dari orang lain, ya. Kita sebut sebagai motivasi eksternal. Nah, yang level ketiga Bapak Ibu, level ketiga itu adalah ketika seseorang sudah melakukan sesuatu dalam berperilaku, ingin menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya sendiri, itu masuk ke dalam level ketiga. Ya, ini sudah mengacu kepada motivasi internal. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini saya akan tampilkan beberapa contoh ataupun dampak. Yang pertama, level pertama Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman tadi, ya. Apa dampak ketika kita memberikan hukuman kepada seorang anak dan anak melakukan itu tetapi dalam keadaan terpaksa? Dampaknya adalah akan menghasilkan emosi-emosi atau perasaan negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, cepat merasa lelah letih, ya. Karena fokus kepada rasa sakitnya, fokus kepada hukumannya. Itu dampaknya. Nah, apa yang kita lakukan sebagai seorang pendidik Bapak Ibu? Yang kita lakukan adalah yang pertama, kita coba ajak murid kita berbicara dari hati ke hati. Nah, ini hubungannya tadi dengan restitusi juga Bapak Ibu, ya. Kita coba anak kita ajak berbicara dari hati ke hati tanpa menghakimi terlebih dahulu, ya. Di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita boleh menjadi pendengar yang baik tanpa kita berikan kesempatan anak berbicara tanpa menyela pembicaraan mereka. Yang ketiga adalah kita membimbing murid kita memahami konsekuensi apa yang murid dapatkan atas perilakunya. Nah, di sini garis bawahnya adalah kita memahami, membimbing murid, memberikan mereka pemahaman apa konsekuensi dari perilaku yang mereka perbuat. Terkadang anak kita tidak tahu Bapak Ibu, hanya melakukan perilaku seenaknya saja tanpa memahami apa konsekuensinya. Nah, di sini kita Bapak Ibu guru berperan untuk membimbing murid kita, memberikan pemahaman ke anak kita supaya mereka memahami apa sebenarnya konsekuensi dari perilaku yang mereka lakukan. Baik, level yang kedua tadi adalah untuk mendapatkan penghargaan, ya, atau hadiah. Nah, dampaknya apa? Ini memberikan reward kepada anak-anak. Dampaknya ini mampu membangkitkan motivasi. Tetapi Bapak Ibu, dengan memberikan hadiah ternyata walaupun mampu memotivasi, ini dekat dengan rasa kecewa. Kenapa? Ketika kita menjanjikan sesuatu kepada anak tetapi tidak sesuai dengan harapan anak, maka anak cenderung kecewa, ya, karena sudah terbiasa di pikiran mereka dengan menerima hadiah itu mereka mampu melakukan perilaku yang baik gitu. Itu tadi motivasi eksternal. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang kita lakukan adalah kita berikan apresiasi yang secukupnya terhadap capaian murid dan kita coba lagi lebih dekat kepada murid. Nah, di sini prosesnya adalah dalam menumbuhkan dan memupuk
motivasi internal pada anak. Nah, Bapak Ibu, ini yang ketiga. Ini yang level ketiga tadi ya. Level ketiga, motivasi yang melatar belakangi perilaku manusia yaitu untuk menghargai diri. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu kita tanyakan kepada anak-anak kita, ya, apa yang membuat mereka belajar di kelas? Pasti kalau kita tanyakan Bapak Ibu, 36 anak, 36 jawaban berbeda-beda. Ya, kalau kita tanyakan apa yang membuat mereka bisa duduk dari jam pertama sampai jam ke-8 duduk belajar di dalam kelas. Kalau kita tanyakan akan ada jawaban yang berbeda-beda. Itu tadi yang disebut dengan motivasi dari dalam diri mereka. Nah, bagaimana cara kita menggali motivasi internalnya? Boleh kita yang pertama itu dengan pertanyaan ini ya. Apa nilai yang diyakini dalam keluarga kalian gitu, keluarga kita? Apa nilai yang diyakini? Kemudian yang kedua, nilai baik apa yang kamu percayai? Yang ketiga, apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai yang kamu percayai? Kemudian yang keempat, apakah kamu akan merasa puas, nyaman, dan senang jika berperilaku sesuai dengan nilai yang kamu yakini? Nah, Bapak Ibu, kalau kita meminta anak-anak menjawab ini, menjawab yang pertanyaan 4 ini tadi, dari sini akan kita tahu dan bahkan anak mulai bisa mengenali motivasi dari dalam dirinya. Ya, jika anak mau menjawab dengan jujur keempat pertanyaan ini, anak sendiri pun bukan hanya guru, dia akan tahu, oh ya ternyata dia kembali menggali motivasi dari dalam dirinya, nilai-nilai apa yang dia yakini. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini apa tujuan dari disiplin positif itu? Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Level yang ketiga Bapak Ibu yang tadi, yaitu motivasi dari dalam diri untuk menghargai diri sendiri, ya. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berjangka panjang. Nah, di sini boleh kita lihat apa dampaknya. Anak-anak kita, mereka akan tetap berperilaku baik, ya, dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang tadi Bapak Ibu, nilai-nilai yang sudah kita paparkan tadi sebelumnya, ya. Karena apa? Karena anak kita itu sebenarnya juga ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai. Itu ya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah ini, untuk menanamkan motivasi level ketiga tadi. Nah, di sini Bapak Ibu boleh kita lihat ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu sifatnya begini, tidak terencana atau tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi terencana dan sudah disepakati. Ini berdasarkan peraturan. Contoh, seorang anak atau seorang murid kita datang terlambat ke sekolah. Kemudian kita katakan, atau datang terlambat masuk kelas, kita suruh begini. Nah, tulis di selembar kertas, ya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan sebanyak 100 kali. Nah, itu tidak terencana Bapak Ibu, terjadi secara tiba-tiba. Nah, itu adalah berupa hukuman, ya, itu berupa hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu sifatnya adalah ada kesepakatan antara murid dan guru. Kalau hukuman itu adalah pilihan hanya di guru, gitu, seperti itu dia, ya. Nah, untuk restitusi nanti akan saya jelaskan di akhir, ya. Ini saya lebih fokus ke hukuman versus konsekuensi dulu. Kemudian yang kedua, hukuman itu bahwa murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu tadi yang saya katakan. Ketika dia terlambat masuk kelas, kemudian ada begini, nah tulis begini, ya, 100 kali di buku. Nah, anak nggak tahu, dia akan mengerjakan itu hukuman. Sementara konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Begini, apa konsekuensi contoh kalau anak yang bisa kita berikan kalau anak terlambat masuk ke dalam kelas? Contohnya begini, ketika anak sudah bel, kita kasih toleransi waktu 5 menit, Bapak Ibu guru sudah di dalam 10 menit, anak baru masuk. Nah, konsekuensinya apa? Ini boleh kita sepakati dengan murid. Karena dia terlambat masuk 10 menit, maka setelah pulang nanti anak itu harus belajar dengan kita 10 menit.
Nah, ini membuat anak tidak nyaman. Tetapi langkah ini mampu menuju mengarahkan anak kita ke menjadi identitas yang berhasil, ya. Kemudian yang ketiga, hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, sementara kalau konsekuensi adalah sikap guru yang selalu memonitor murid. Nah, ini Bapak Ibu boleh kita lihat. Kalau kita lihat identitas gagal itu adalah hukuman. Tapi konsekuensi dan restitusi itu adalah bentuk upaya disiplin yang bisa kita lakukan, dan ini menuju identitas yang berhasil pada diri anak. Nah, hukuman itu tadi murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Itu dia, ya. Ketika anak dalam berperilaku dia ingin menghindari hukuman, maka lama-kelamaan yang terjadi adalah murid akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, tapi kalau konsekuensi itu adalah tadi saya katakan guru itu memonitor murid dengan menggunakan aturan di sekolah, aturan di kelas. Jadi yang terjadi adalah konsekuensi murid atau anak belajar menaati peraturan, ya. Nah, kalau restitusi Bapak Ibu itu tujuannya adalah murid belajar bagaimana memecahkan masalah atau menemukan solusinya. Nah, kemudian ini yang kedua, ini dampak pada murid apa ini? Dampak pada murid, ya. Kalau memberikan hukuman adalah marah, merasa bersalah, merasa rendah diri gitu, ya. Kemudian mengasingkan diri dari kelompoknya, dari teman-temannya. Sementara kalau konsekuensi, apa yang berdampaknya pada murid? Kehilangan waktu. Seperti tadi contoh yang saya sampaikan tadi, ya. Memang konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman, tetapi itu masih langkah disiplin menuju anak identitasnya berhasil, ya. Kehilangan waktu atau waktu jeda seorang diri gitu, ya. Nah, kalau restitusi Bapak Ibu, murid itu tidak kehilangan waktu, tetapi semakin bersemangat untuk memperbaiki dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, ya. Nah, kemudian kalau hukuman Bapak Ibu itu dibuat guru. Hukuman dibuat oleh guru. Sifatnya bagaimana? Menyakitkan. Baik hukuman itu dari secara verbal, lewat perkataan, ya. Kalau fisik di sekolah kita sudah tidak ada, ya. Tidak ada lagi hukuman berupa kekerasan fisik. Nah, kemudian kalau konsekuensi adalah di mana di sini guru menyatakan peraturan. Jadi segala sesuatu perilaku anak itu dimonitoring oleh peraturan yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk restitusi itu dibuat oleh murid dan anak. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Kalau restitusi kesepakatannya dibuat oleh antara murid dan anak. Nah, ini akan mampu menguatkan anak, ya. Nah, di sini kita lihat nanti guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka coba berpikir restitusi murid, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu di depan ada 6 kalimat. Coba kita jawab bersama-sama. Contoh, ini antara hukuman dan konsekuensi, ya, bukan restitusi. Hukuman versus konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya begini: saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yes, hukuman. Karena tidak ada hubungan antara mencatat 100 kali di buku dengan terlambat ke sekolah. Ya, itu satu arah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yes, hukuman. Di sini ada kekerasan fisik. Ya, ada hukuman berupa hukuman fisik. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yes, betul Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat membersihkan coretan berarti anak di sini adalah berusaha untuk mencari solusi, ya. Jadi searah Bapak Ibu. Perilaku dengan konsekuensinya searah, berhubungan, ya. Ketika anak mencoret meja tulis, maka konsekuensinya anak harus membersihkan itu. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Yang kelima, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul, konsekuensi. Yang terakhir, iya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Jadi kita sepakat, ya Bapak Ibu, kalau hukuman itu sifatnya
dan tiba-tiba dan sifatnya menyakitkan, menimbulkan rasa sakit pada diri anak, ya. Tapi kalau konsekuensi tidak, ya. Konsekuensi itu adalah suatu langkah menuju disiplin agar anak berhasil. Nah, ini Bapak Ibu, di sini kita akan banyak merefleksikan diri kita. 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti kita akan bisa bercermin, berefleksi saya di posisi mana sekarang. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya. Nah, kita lihat yang ini Bapak Ibu, ada tabel ini. Kalau kita lihat di sini, identitas gagal ada 2 kolom, yaitu posisi penghukum dan posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, sementara yang bisa menghasilkan identitas berhasil pada diri anak, maka ada 3 posisi Bapak Ibu, yaitu posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, sebagai penghukum, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, di sini kita lihat apa yang dilakukan guru Bapak Ibu, ya, sebagai penghukum, yaitu menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti dengan kata-kata, itu sebagai penghukum. Nah, contoh guru berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begini ya, begitu. Itu penghukum. Nah, kemudian apa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya adalah anak akan memberontak, menjadi seorang pendendam, ya. Kemudian menjadi seorang pribadi yang menyalahkan orang lain, itu hasilnya. Kemudian yang kedua, ketika berada pada posisi pembuat orang merasa bersalah, ya. Nah, guru berbuat bagaimana? Itu dengan berceramah, dengan kata-kata halus Bapak Ibu. Berceramah dengan nasihat-nasihat halus, ya, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contoh berkata begini, kamu berperilaku begini sudah mengecewakan saya, nak, gitu ya. Perilaku kamu ini membuat saya kecewa. Itu membuat orang merasa bersalah. Nah, apa hasilnya pada murid? Hasilnya adalah murid akan berusaha menyembunyikan ataupun menyangkal atau berbohong, itu ya. Karena mereka di dalam diri mereka tertanam tidak mau mengecewakan orang lain, itu. Kemudian sekarang kita beralih Bapak Ibu ke perilaku kontrol positif. Nah, ini sebagai posisi kita sebagai teman kepada murid. Nah, ini apa yang dilakukan guru? Yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, dengan berkata bagaimana? Contoh, ayolah nak, lakukan ya untuk bapak dan ibu, gitu ya. Ya sudah, nanti ibu atau bapak bantu bereskan, gitu. Itu sebagai teman. Kalau sebagai teman kita lebih santai kepada anak-anak, lebih friendly, gitu ya. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah anak akan ketergantungan dengan guru, ya. Kemudian pemantau itu adalah guru berbuat biasa menghitung dan mengukur. Kalau guru pemantau Bapak Ibu, ini patokannya tadi, yaitu peraturan. Itu biasanya ya, peraturan di sekolah itu patokannya. Nah, apa yang dikatakan guru? Apa peraturan kita, nak? Nah, gitu ya kan? Kemudian, apa konsekuensinya, apa sanksinya? Nah, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang? Itu berada pada posisi pemantau. Nah, apa hasilnya? Hasilnya, anak akan bisa menyesuaikan. Tapi bila ada pengawasan dari Bapak Ibu guru, karena di sini yang terbentuk adalah diri anak yang diatur oleh peraturan di sekolah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini yang kita harapkan, posisi yang terakhir ini adalah sebagai posisi manajer. Ya, posisi manajer, guru berbuat apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan apa? Nah, tadi di awal yang saya sampaikan bahwa kita perlu membuka ruang dialog, ya, berbicara dari hati ke hati dengan anak, ya. Itu maksudnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa pertanyaan seperti apa? Nah, begini, apa yang kita yakini, nah, atau apa yang kamu yakini, ya. Kemudian, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya, itu ya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira akan menggambarkan dirimu seperti apa, ya. Hasilnya Bapak Ibu, kalau kita bisa menjadi posisi manajer, hasilnya sangat bagus. Itu akan menguatkan karakter anak kita, ya. Oke, ini saya lanjut saja dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini penerapannya.
Saya ambil suatu kasus, ya. Suatu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, apa yang dilakukan guru sebagai dalam posisi kontrol penghukum? Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, gak ada hubungannya Bapak Ibu ya. Gak ada hubungan antara memakai atribut dengan disuruh menghormat bendera. Nah, di sini posisi guru adalah sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu atau bapak bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, di sini tadi posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Yang ketiga, posisi teman biasanya begini, kata-katanya begini Bapak Ibu. Ayo dong, ikuti aturan di sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini lebih santai kepada anak. Ini posisi teman. Kemudian posisi pemantau Bapak Ibu. Gini, pemantau itu selalu berpatokan kepada peraturan, ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan, gitu ya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi pemantau. Kemudian, tadi Bapak Ibu dalam posisi manajer tadi adalah apa yang guru lakukan, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini kita lihat dalam posisi manajer tanpa menghakimi murid terlebih dahulu, mari kita ajukan pertanyaan. Apakah kamu tahu kesalahanmu, gitu ya? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol yang kelima yaitu manajer inilah yang akan menerapkan segitiga restitusi nanti. Ya, di sini coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Nah, coba kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Ini posisi apa Bapak Ibu? Iya, pembuat merasa bersalah, ya. Nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini Bapak Ibu? Menghukum ya. Kamu tidak pernah melakukannya. Iya, menghukum dengan kata-kata, ya. Dengan bahasa perkataan. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Restitusi manajer, ya. Ini posisi manajer, ya. Jadi manajer itu kita bersepakat dengan anak, kita bantu anak, kita bimbing anak untuk mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini teman, lebih santai kepada anak-anak ya. Oke. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita sudah tiba di materi keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini sangat menarik ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa sekarang kita sering mengucapkan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu? Boleh, nggak apa-apa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu kan sudah jelas, bisa dilihat, dibaca. Tapi kalau keyakinan itu meyakinkan, memperkuat daripada peraturan sudah ada. Jadi merasa yakin bahwa dengan aturan yang tertulis dan tercatat sudah baca, tapi lebih diyakinkan lagi dengan oleh gurunya gitu untuk siswa yang bersangkutan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Kosim. Dari Bu Amini. Ya Ibu, terima kasih. Baik, untuk menurut saya kalau peraturan itu memang sudah ditetapkan dari sekolah, sedangkan keyakinan itu adalah berasal dari murid sendiri yang membuat keyakinan. Terima kasih Pak Kosim dan Bu Amini, semuanya benar ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, benar Bapak Ibu. Kalau peraturan itu identik dengan sanksi ataupun konsekuensi ya. Jadi cenderung ketika kita di dalam kelas itu membuat peraturan kelas. Contoh, dilarang terlambat masuk kelas atau masuk kelas tepat pada waktunya, gitu ya. Nah, pasti ini identik dengan kalau tidak tepat masuk kelas, apa yang terjadi gitu ya. Jadi cenderung mengarah ke atmosfer yang kurang baik. Nah, sementara Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dengan anak, ya. Jadi ini berisi tentang nilai-nilai yang diyakini bersama dan sudah disepakati bersama. Dan biasanya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah
sifatnya menggunakan kata-kata positif. Contoh begini, katakan saya wali kelas 9G, ya. Keyakinan kelas seperti ini. Kita meyakini bahwa setiap murid di dalam kelas berhak untuk nyaman di dalam kelas itu. Jadi setiap anak akan berusaha bagaimana menciptakan suasana nyaman belajar di kelas. Itu keyakinan kelas, ya. Nah, bagaimana membuat pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan umum, ya, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian kata-katanya gak usah panjang. Supaya apa? Supaya mudah diingat anak-anak. Dan kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Dan Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas, semua warga sekolah atau kelas harus dilibatkan. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti di tahun ajaran baru kita akan membuat kesepakatan kelas ataupun kesepakatan sekolah, bisa kita buat, ya. Kemudian untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu, ya. Iya. Yang terakhir ada tentang restitusi. Apa itu restitusi? Ya, ini tadi dari awal sudah beberapa kali muncul kata restitusi. Jadi restitusi itu Bapak Ibu adalah bentuk pendekatan, ya. Pendekatan untuk menciptakan disiplin positif yang tadi, ya. Jadi berhubungan Bapak Ibu, disiplin positif itu untuk apa? Untuk menciptakan budaya positif. Itu tujuan kita hari ini, pertemuan kita, ya. Jadi restitusi itu apa Bapak Ibu? Itu adalah proses dialog. Bagaimana kita membuka ruang dialog dengan anak-anak, ya, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini penerapan segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas ini apa? Kita lihat ini adalah dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya. Tadi ingat bahwa restitusi itu adalah membuka ruang dialog. Ruang dialognya seperti apa Bapak Ibu? Boleh kita katakan begini, berbuat salah itu wajar, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak mungkin juga pernah melakukan itu, ya. Nah, di sini ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ataupun kamu berhak merasa begitu, nah itu adalah bagaimana kita membuka ruang dialog pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahap restitusi yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang tadi Bapak Ibu, di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak, gitu ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini pada validasi tindakan yang salah, kita lihat bahwa kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan, nak, mengapa melakukan itu. Jadi di sini nggak ada bahasa menghakimi. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, di sini tidak ada muncul identitas gagal pada diri anak. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini bisa kita bantu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tahap terakhir di restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi dibuat berdasarkan prinsip teori kontrol yang di awal tadi Bapak Ibu. Teori kontrol disampaikan oleh Dr. William Glasser, ya. Jadi dalam posisi menanyakan keyakinan adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita, setiap individu itu termotivasi secara internal. Nah, ruang dialognya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nah, di situ, ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu dia pada tahap ketiga, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada sedikit video contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya ambil videonya dengan anak. Boleh kita tonton bersama, ya.
Kali itu mereka. Biasanya loading sendiri, kita tunggu Bapak Ibu. Mudah-mudahan terdengar ya. Nggak kedengaran Bapak Ibu. Nah ini saya sebenarnya tidak mengajar di kelas ini, tapi ini terjadi ketika saya mengajar P5 di kelas 7A. Nama anaknya Nova, dia tidak ikut piket kelas karena terlambat. Bapak Ibu, ini sebenarnya hanya berupa skenario-nya, kita bikin skenario, tapi kira-kira seperti itulah bentuk penerapan dari segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan restitusi ya. Nah di sini saya mau menunjukkan respon dari anak ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi ya video. Seharusnya masih ada video respon dari anak, tapi sudah tidak terhubung. Baik Bapak Ibu, demikianlah penyampaian paparan saya tentang pemahaman budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilakan. Ada Bapak Ibu? Ya. Yang bertanya boleh Bapak Ibu, kita di sini sama-sama berdiskusi. Oke. Kepada Ibu Minar kami persilakan. Saya mau bertanya gini. Berarti kalau mau ada restitusi itu tadi, hal yang harus sudah kita punya adalah keyakinan kelas. Berarti PR kita harus ada keyakinan kelas dulu, begitukah konsepnya? Dan bagaimana prosesnya? Terima kasih. Terima kasih Bu Minar, sangat luar biasa pertanyaannya. Betul Ibu. Jadi memang kita sudah harus mempunyai keyakinan kelas, dan itu sudah pernah kita buat di tahun lalu, tetapi sepertinya kurang dikuatkan kembali. Nah nanti mudah-mudahan Bapak Ibu di tahun ajaran baru ini kita sama-sama membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah bisa kita buat secara bersama. Di sini kita harus berkolaborasi bersama. Nah, di sini bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ya, di sini kita guru dan seluruh murid di dalam kelas itu harus bersepakat atau menuliskan, membuat nilai-nilai apa mereka yakini. Tentu kalau di dalam kelas itu ada 36 orang anak, maka di situ pasti akan ada 36 keyakinan atau nilai yang mereka pahami. Nah itu nanti kita sepakati bersama
kemudian dibuat dalam kalimat yang positif, tidak perlu panjang lebar supaya mudah diingat. Nah, kemudian akan kita desain sebagus mungkin, kita taruh dalam kelas. Dan itu yang harus kita laksanakan, kita sepakati dan kita jalankan secara bersama-sama. Seperti itu, Ibu. Oke, masih ada Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sangat luar biasa, atas kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat kita semua untuk demi tercapainya budaya positif dan lingkungan positif di sekolah kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya luar biasa. Oke.